Kali ini kita bahas anime tentang agen rahasia atau intelijen hebat yang bekerja mencari informasi secara rahasia. Selain mencari informasi, karakter anime di pembahasan ini juga terlibat dalam konflik berbahaya, sehingga mengharuskannya memiliki keterampilan khusus dan merahasiakan identitasnya. Spy X Family. Anime ini bercerita tentang keluarga yang terlihat biasa-biasa saja, tapi sebenarnya mereka bukanlah keluarga biasa. Semua anggota keluarga Forger memiliki asal-usul yang tidak biasa. Sang ayah, Lloyd Forger, bekerja sebagai seorang psikolog, tapi identitas aslinya adalah agen rahasia. Sang ibu, Yor Forger, merupakan PNS di balai kota, yang pekerjaan utamanya adalah seorang pembunuh bayaran. Sedangkan sang anak, yang bernama Anya Forger, merupakan seorang esper. Dia bisa membaca pikiran semua orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Demi kepentingan masing-masing, mereka mendirikan keluarga palsu tersebut sambil merahasiakan identitas yang sebenarnya. Ceritanya bermula ketika Lloyd Forger diberi misi untuk menyelidiki orang berbahaya. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah membangun keluarga, karena targetnya selalu berwaspada dan jarang menampakkan diri di depan publik. Dia hanya muncul di acara pertemuan di tempat putranya bersekolah. Selain hal tersebut, pertemuan itu menjadi ajang pertemuan tidak resmi tokoh-tokoh politikus dunia. Agar bisa menyusup ke dalam acara pertemuan itu, maka satu-satunya cara dia harus membangun keluarga lalu mendaftarkan anaknya ke sana. Meski terdengar sederhana, tapi misinya kali ini tidaklah mudah. Selain tidak punya pengalaman berkeluarga, Lloyd juga hanya diberi waktu seminggu untuk mempersiapkannya. Heavy Object. Terciptanya alat tempur jenis baru telah merubah cara manusia dalam berperang. Alat tempur yang bernama Object sangat sulit untuk dihancurkan. Object juga dilengkapi dengan senjata dengan daya hancur mematikan. Untuk menghadapi ancaman senjata secanggih ini, digunakan suatu senjata yang sekiranya mampu untuk menghancurkannya. Senjata nuklir digunakan untuk menyerangnya. Namun pada akhirnya, serangan itu tidak memiliki dampak banyak. Object masih bisa berfungsi dan dapat melakukan serangan untuk menghancurkan setiap armada. Sejak saat itu, Object telah menjadi simbol baru dalam peperangan. Setiap konflik yang terjadi di suatu negara diselesaikan melalui pertempuran dengan menggunakan Object. Quasar dan Hevia merupakan anggota militer yang ditugaskan di tempat yang sama. Setelah Object di wilayahnya mengalami kekalahan, mereka memutuskan untuk menyelamatkan putri yang mengendalikan Object tersebut. Namun karena putri Melinda sudah dikepung, maka Quasar dan Hevia terpaksa harus menyusup ke markas musuh. Mereka mencari informasi secara diam-diam. Lalu berkat kejeniusannya, Quasar bisa menggunakan informasi itu untuk menghancurkan Object dengan peralatan seadanya. Terlebih lagi, Hevia berhasil meretas sistem untuk mendapatkan belah bantuan, sehingga pada akhirnya pertempuran kali ini dimenangkan oleh mereka. Fugo Keiji Balance Unlimited. Kanbei Daisuke adalah pewaris salah satu keluarga paling kaya. Setelah melakukan suatu pelatihan khusus, dia ditugaskan sebagai inspektur kepolisian dan menjadi seorang detektif. Dalam menjalankan setiap tugasnya, dia selalu memakai uang yang tidak terbatas. Akibatnya hal ekstrim apapun yang dilakukan tidak dipermasalahkan. Setiap misinya juga bisa diselesaikan dengan cepat tanpa hambatan yang berarti. Meski kebanyakan orang tidak mempermasalahkannya, tapi perilakunya ini sangat bertentangan dengan rekannya yang bernama Kato. Sebagai petugas berpengalaman yang bekerja bukan karena uang, tapi demi keadilan, Kato tidak suka cara menggunakan uang yang dilakukan Kanbei Daisuke. Maka dari itu, dia tidak ingin dipengaruhi oleh dirinya. Dia akan menjalankan tugasnya dengan cara sendiri. Ceritanya berawal ketika terjadi kasus pengeboman di acara penyebutan pangeran. Awalnya Kato tidak diizinkan untuk ikut campur dalam kasus tersebut, tapi ketika lokasi bom sudah diketahui dan anggota baru bernama Kanbei datang, Kato menjadi lebih terlibat dalam kasus tersebut. Kanbei juga melakukan tugasnya secara berlebihan. Dia tidak peduli dengan kerusakan yang ditimbulkan karena kerugian sudah ditanggung dirinya sendiri berkali-kali lebih banyak. Koroshi Ai. Anime ini mengisahkan pria bernama Ryangha dan perempuan bernama Shato. Ryangha merupakan seorang pembunuh bayaran yang terampil dalam pekerjaannya. Dia juga pandai bersembunyi sehingga sangat sulit ditemukan. Sebagian orang menganggapnya sebagai orang berbahaya. Akibatnya, setidaknya ada 20 organisasi yang sedang mengincar nyawanya. Salah satu organisasi itu bekerja sama dengan agen pemburu hadiah untuk menangkapnya. Shato merupakan pemburu hadiah yang dimaksud.
tersebut. Dia ditugaskan oleh kliennya untuk menangkap Riang Ha. Namun setelah mereka bertemu secara langsung, Riang Ha malah sering menemui Shato dan mempermainkannya. Supaya bisa lebih mudah mendekati Shato, Riang Ha juga berencana membunuh orang-orang di organisasi yang sudah memerintahkan Shato. Dengan begitu, misinya untuk menangkap Riang Ha pun dibatalkan. Riang Ha menjadi lebih leluasa untuk menemuinya. Alasan kenapa Riang Ha menjadi sering mendekatinya karena ternyata dia menyukai Shato pada pandangan pertama. Namun karena Shato memiliki sifat yang dingin dan sangat sulit didekati, maka secara perlahan Riang Ha membangun hubungan kerjasama dengannya. Dia tidak peduli meski mengetahui jika posisinya sedang terancam. Riang Ha tetap mendekati Shato meski ada banyak orang yang masih mengincarnya. Joker Game. Saat Perang Dunia Kedua berlangsung, intelijen yang tersebar di penjuru dunia telah menjadi aset berharga di setiap negara. Mereka dilatih bekerja untuk negara secara rahasia. Sejarah, nama, dan umur semua agen dianggap sebagai informasi yang sangat dirahasiakan. Dalam instansi pelatihan, mereka mempelajari berbagai bahasa, bidang pelajaran tertentu, bahkan kemampuan perampok profesional pun dipelajari oleh mereka. Tapi yang luar biasa adalah tidak ada calon agen yang merupakan lulusan akademi khusus. Mereka semua merupakan orang biasa yang berasal dari penduduk biasa. Mereka telah menyelesaikan setiap latihan yang mendorong fisik dan mental sampai batasnya. Kemudian pada akhirnya, hanya ada sedikit orang saja yang mampu bertahan menjadi agen rahasia yang dibutuhkan. Di bawah pimpinan mata-mata tentara kekaisaran, Sakuma merupakan seorang prajurit yang menjadi penghubung antara pihak kepolisian dan mata-mata. Awalnya dia beranggapan menjadi mata-mata itu adalah tindakan seorang pengecut. Namun setelah bekerja sama bersama mereka, pemikiran Takuma terhadap mata-mata mulai berubah. Mereka mempengaruhinya sehingga dia bisa menjalankan tugas dengan baik. Release the Spies. Tsukikage adalah kelompok mata-mata yang anggotanya merupakan pelajar perempuan. Kelompok mata-mata ini didirikan untuk menjaga keamanan dan melindungi kota dari kejahatan. Sejak dahulu kala, kota tempat mereka tinggal adalah pusat pengiriman barang penting, tapi dengan keamanan yang sangat rendah. Maka dari itu, seorang pedagang rempah-rempah dari luar negeri mendirikan kelompok mata-mata Tsukikage. Tsukikage tidak bekerja sama dengan negara manapun, tapi menjadi agen intel swasta yang menegakkan keadilan dan bertarung melawan organisasi kejahatan. Mereka bisa melaksanakan operasi intelijen dan terhubung dengan agen lain berkat fasilitas lengkap yang ada di markasnya. Karena situasi internasional sudah semakin rumit, mereka juga bekerja sama dengan pihak kepolisian. Ceritanya berfokus pada pelajar bernama Minamoto Momo. Dia merupakan salah satu murid di SMA Sorasaki. Setelah melihat dan mengetahui bahwa teman sekelasnya adalah mata-mata, Momo berniat untuk bergabung bersama mereka. Akan tetapi untuk bergabung dengan mata-mata itu tidaklah mudah. Dia harus melewati berbagai macam ujian untuk menentukan layak atau tidaknya menjadi seorang mata-mata. Kemudian setelah diterima, maka dia berhak menggunakan peralatan dan senjata yang sangat berguna saat menjalankan tugas. Senko no Night Ride. Diceritakan bahwa Shanghai telah menjadi tempat yang berkembang pesat dengan dana yang mengalir dari negara-negara besar. Orang-orang dari latar belakang yang berbeda dari berbagai negara bercampur dan berbaur di kota tersebut. Maka tidak mengherankan jika penjahat atau mata-mata sering ditemukan. Miyoshi Aoi, Iha Kazura, dan Sonogi Yukina merupakan agen rahasia yang memiliki kemampuan super. Kemampuan yang dimiliki oleh Aoi adalah telekinetik. Kemampuan ini memungkinkannya untuk memanipulasi kecepatan objek di sekitarnya. Meskipun sangat berguna dalam pertempuran, tapi kemampuannya ini hanya bisa digunakan dalam waktu yang terbatas. Selain dia, Iha Kazura juga punya kemampuan teleportasi. Dia bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Akan tetapi dia hanya bisa menggunakan kemampuannya jika benar-benar dibutuhkan saja. Dia tidak dapat berpindah tempat dengan bebas kemanapun yang dia mau. Sedangkan Sonogi Yukina memiliki kemampuan telepati dan psikometri yang memungkinkannya untuk bisa berkomunikasi lewat pikiran dengan rekan satu timnya. Untuk mengatasi keterbatasannya masing-masing, maka mereka selalu bekerja sama ketika menjalankan misinya sebagai mata-mata.
Devil's Line. Di anime ini banyak vampir yang sudah berbaur di lingkungan masyarakat. Di antara mereka ada yang bisa mengendalikan sifat alaminya dan ada juga yang tidak bisa. Bagi vampir yang sudah terbiasa mengendalikan diri, mereka tidak punya ketergantungan terhadap darah manusia. Sedangkan bagi vampir yang tidak mampu menahan diri, akan menyerang seseorang lalu mengincar darahnya sampai tidak tersisa. Oleh karena itu, untuk mengatasi tindakan kriminal yang dilakukan oleh vampir, maka didirikan divisi khusus yang menggunakan vampir untuk menangkap vampir lain. Anzayuki adalah protagonis utama di anime ini, yang merupakan setengah manusia dan juga setengah vampir. Sebagai salah satu divisi keselamatan publik, dia bertanggung jawab memerangi kejahatan serta menangkap vampir yang terbukti melakukan tindakan kriminal. Meskipun bukan termasuk sebagai vampir murni, tapi dia masih punya kemampuan dan insting seperti vampir lain. Namun dia memiliki aturan ketat untuk tidak meminum darah. Oleh karena itu, dia sangat membenci dirinya sendiri. Namun semenjak kenal dengan perempuan yang bernama Tsukasa, pemikiran negatif terhadap dirinya sendiri pun perlahan mulai berubah. Dia menjadi bisa menerima dirinya sendiri meski memiliki sisi yang mengerikan. Phantom Requiem for the Phantom bercerita tentang seorang pria yang kehilangan semua ingatan masa lalunya. Perempuan bernama Ain memberitahu jika ingatannya sudah dihapus oleh organisasi. Identitas serta semua hal tentang dirinya akan dirahasiakan, sehingga tidak akan ada siapapun yang dapat mengenalinya, kecuali organisasi yang saat ini mempekerjakannya. Inferno adalah sekelompok orang yang berusaha untuk merebut aturan di dunia. Jika di dunia terdapat gangster atau mafia, maka Inferno akan berjuang mempersatukannya di dunia kejahatan. Untuk mencapai tujuannya, maka mereka bersedia melakukan berbagai cara, termasuk membunuh seseorang yang menghalangi jalan mereka. Di bawah perintah organisasi Inferno, Ziwei akan menjalani hidup baru sebagai seorang pembunuh. Dia dilatih oleh Ain supaya siap menjalankan perintah atasannya. Kemudian setelah kemampuannya mencukupi, mereka berdua langsung terjun ke dalam pertempuran untuk menjalankan misi menghabisi nyawa seseorang. Mereka berdua tidak punya alasan untuk menolak misi yang diberikan, karena sejak awal tidak punya ingatan tentang masa lalunya. Mereka tidak memiliki masa lalu atau masa depan, sehingga menjadi seorang pembunuh menjadi alasan untuk tetap menjalankan hidup. Kanan merupakan korban perang yang telah kehilangan banyak hal karena konflik berkepanjangan. Sejak kecil dia diingatkan jika seorang prajurit yang terlahir dari sebuah kehancuran akan menggunakan kebencian sebagai senjatanya. Oleh karena itu, Kanan diingatkan untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, karena kebencian yang dia miliki tidak akan pernah hilang. Larangan itulah yang membuat Kanan menjadi seorang pembunuh dan tentara bayaran hebat di Timur Tengah. Ceritanya berawal ketika fotografer bernama Osawa Maria dan reporter bernama Minoru ditugaskan mencari cerita menarik untuk diberitakan di seluruh kota. Kemudian Maria melihat kejadian aneh di tengah acara festival lokal. Seorang pria yang ikut acara itu tiba-tiba meninggal di depannya. Lalu tiba-tiba Kanan membawanya pergi menjauhi lokasi kejadian. Osawa dan Kanan ternyata sudah saling kenal sejak lama. Oleh karena itu, Kanan berusaha melindunginya sambil bertarung melawan sekelompok orang. Namun tak lama setelah pertempuran berakhir, Kanan langsung pergi meninggalkannya, sehingga Osawa dan Minoru lebih banyak terlibat ke dalam konflik yang berhubungan dengan Kanan.